Kakak, mengapa kamu di sini? Terbang melintasi jarak beberapa lusin Li, Yunyin Fang kembali sadar dari kepanikan sebelumnya. Di wajah kecilnya, dia masih sedikit terkejut, tetapi perhatiannya telah beralih ke Qin Yichen. Tertekan 10.000 kali dalam dua family battle domain, momen kuncinya adalah penampilannya, selamatkan dirimu. Saat ini, Yunyin hampir menganggapnya sebagai berkahnya sendiri. Pada titik ini, Yunjun masih kedinginan, tapi dia tidak meragukan Qin Yichen lagi, dan dia memiliki rasa terima kasih di kedalaman matanya. Meskipun dia baru saja bisa melarikan diri, Yunyin dan Yunlan mungkin dalam bahaya. Apalagi Yunjun juga sangat penasaran kenapa pria ini muncul di sini. Aku datang dengan Jinran milik Jinran. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjawab. Jinran. Mendengar nama ini, wajah Yunyin dan Yunlan sedikit berubah. Bahkan ekspresi dingin Yunjun, ekspresi muram muncul di wajahnya. Meskipun area ini dimiliki oleh Yunling dan Jinyan, kedua klan tersebut tidak pernah menyerah untuk memonopoli area ini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, suku Jinyan hampir dengan tegas menekan suku Yunling. Awalnya, saat ini saya mendengar bahwa hanya Jinran yang masuk sendirian. Ini sudah menjadi kesempatan langka. Namun, jika Qin Yichen ada di keluarga Jinyan, saya khawatir situasi ini akan sama seperti yang saya kira. Lagi pula, Lian Yunjun sedikit malu dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Yichen. Namun, di luar dugaan Yunyin, Yunjun tampaknya tidak mengkhawatirkan hal ini, dan bahkan memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Jika Qin Yichen benar-benar orang itu, bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga Jinyan? Jika yang terakhir memahami identitasnya, dia pasti tidak akan menyerah. Toh, gejolak generasi muda suku Jinyan saat ini semua karena itu. Namun, Jinran sepertinya memiliki banyak pendapat denganku, jadi aku ditinggal sendirian di sini. Qin Yichen mengangkat bahu, menertawakan dirinya sendiri. Ah, jadi kakak tidak bersama orang-orang jahat itu? Aku tahu. Mendengar ini, Yunyin tiba-tiba melompat. Jika dia merasa itu agak buruk, dia meludahkan lidah kecilnya, dan dia terlihat baik. Namun, kegembiraan di wajahnya yang cantik tidak bisa disembunyikan. Kakak, bagaimanapun juga kalian semua akan masuk, jadi ayo pergi bersama kami. Setelah Yunyin meludahkan lidah kecilnya, dia dengan senang hati mengundang lagi. Mendengar ini, Qin Yichen senang, tapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Yunyin, apakah kamu tahu siapa dia? Undang dia seperti ini. Namun, pada saat ini, suara dingin Yunjun tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Qin Yichen mengerutkan kening, dengan sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Bisakah Yunjun menebak identitasnya? Dan di Zelin yang sunyi, dia juga membunuh kejeniusan keluarga Yunling. Namun, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang mati di tangannya pada awalnya. Di mana dia ingat dengan sangat jelas? Yunyin tampak bingung ke arah Yunjun, bahkan Yunlan. Saat ini, tidak ada ruang untuk pertemuan pertama. Bahkan untuk yang terakhir, dia memiliki beberapa poin kasih sayang di hatinya. Lagi pula, gadis mana yang tidak memiliki hati seorang gadis muda yang mengagumi sang pahlawan? Terlebih lagi bagaimana, yang terakhir menyelamatkan hidup mereka 2 kali lipat dari para dewa. HMPH, kamu benar-benar, kamu tidak tahu apa-apa dan berani mengundang. Yunjun dengan dingin mendengus, dengan sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya yang dingin. Tahukah apa yang terjadi pada pencarian gila Zhao Suetu untuk seseorang selama ini? Aku tahu. Yunyin tidak memiliki kejahatan dan berkata tanpa kejahatan. Apakah dia baru saja? Di sisi lain, Yunlan memiliki ekspresi kenakalan di wajahnya. Beberapa teriakan luar biasa karena terkejut. Tanyakan sendiri padanya. Yunjun dengan dingin mendengus dan berhenti berbicara. Yunyin dan Yunlan juga melihat ke arah Qin Yichen dengan bingung. Di wajah mereka berdua memiliki semacam harapan, dan sepertinya ingin mendengar jawaban negatif dari mulut yang terakhir. Uhuk, itu, orang yang dia cari sepertinya adalah aku. Namun, kekecewaan mereka, Qin Yichen menyentuh hidungnya dan mengakui dengan canggung. Ini, wajah Yunlan kusut, Zhao Suetu, tetapi pembangkit tenaga listrik dari klan Yunling mereka, di mana mereka juga membutuhkan bantuan dari yang terakhir. Bagi mereka yang dikejar oleh Zhao Suetu, meski belum pernah melihat videonya seperti Yunjun, mereka juga tahu asal-usul masalah ini. Namun, dalam kesan mereka, orang yang menyinggung Zhao Suetu adalah orang jahat yang tidak memaafkan dan tidak berkedip, jadi jika Yunjun dan Qin Yichen tidak mengakuinya, mereka tidak akan mempercayainya. Saat ini, jika Qin Yichen dibawa ke masa lalu, ketidakpuasan Zhao Suetu kemungkinan besar akan terpicu, dan bahkan konflik dapat meletus. Kakak laki-laki, namun, setelah wajah Yunyin bersinar dengan keheranan, dia menatap Qin Yichen dengan tegas, dan bahkan tubuhnya sedikit condong ke arah yang terakhir. Tampaknya jika Qin Yichen tidak dibawa bersamanya, dia tidak akan berencana untuk pergi. Melihat ini, wajah Yunjun terlihat sedikit lebih dingin. Uhuk, itu, aku hanya lewat itu saja. Sekarang kamu baik-baik saja, aku pergi dulu.
Qin Yichan terbatuk dan berkata dengan sedikit canggung. Meskipun dia juga ingin menjelajahi daerah ini dengan para Yunling, dia tidak ingin sedikit berterima kasih untuk mempersulit orang lain melakukannya. Kakak Juni. Yunyin meraih jubah lengan Qin Yichan dengan tangan kecil, dan kakinya sedikit mencicit, berteriak keras. Meskipun wajah Yunlan kusut, dia juga berdiri di samping Qin Yichan, menunjukkan posisinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Alis hitam Yunjun sedikit berkerut, jika sangat tidak puas dengan ketidakpatuhan keduanya, teriaknya dengan dingin. Apakah aku menyuruhnya untuk tidak ikut dengan kita? Dia tidak setuju untuk pergi. Saat wajah kedua wanita itu sangat sedih, suara dingin Yunjun terdengar lagi. Ah, benar-benar, tanda seru. Kakak Jun, untuk pertama kalinya, aku menemukan suaramu sangat bagus. Mendengar suara ini, Yunyin mau tidak mau melompat lagi. HMPH, maksudmu aku tidak terdengar bagus? Yunjun memelototi Yunyin, lalu dengan dingin mendengus dan berkata, ayolah, ini aneh. Kalau begitu, lalu ganggu kamu, aku tidak akan mempersulitmu. Qin Yichan juga berkata dengan malu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Yunjun tidak sedingin kelihatannya. Di hadapan wanita Yunyin II, kecantikan memukau yang tampak sedingin gunung es ini juga memiliki sisi lembut.